Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Mukhtar, dan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang intervensi manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu atau biasa disingkat dengan MMT atau Total Quality Management menjabarkan fungsi melekat dari manajemen mutu karena bersifat identik dengan upaya peningkatan kinerja. Walau sebenarnya tidak disebutkan secara harfiah dalam teknologi kinerja, namun upaya peningkatan mutu terkandung dalam semangat dan niat dari prinsip teknologi kinerja itu sendiri. Fungsi kajian MMT ini menjelaskan prinsip dasar dari manajemen mutu, yakni Kaizen atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Continuous Improvement atau perbaikan berkelanjutan. Kaizen tidak hanya bermanfaat bagi teknologi kinerja. Pada dasarnya, semangat Kaizen perlu dianut seseorang jika ingin meraih prestasi dan mengelola dan mempertahankan prestasi tersebut. Kaizen adalah upaya dari organisasi atau seseorang untuk selalu terus-menerus mencapai dan memelihara prestasi itu sendiri. Secara umum, inilah manfaat dari manajemen mutu terpadu. Badan Standarisasi Nasional Pendidikan adalah badan yang membenahi mutu pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat berkelanjutan atas. Standarisasi secara nasional aspek pendidikan itu berkenaan dengan 8 aspek. Yang pertama yaitu kompetensi lulusan, yang kedua yaitu isi, yang ketiga yaitu proses, yang keempat yaitu penilaian, yang kelima yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian yang keenam itu adalah sarana dan prasarana, yang ketujuh yaitu pengelolaan, dan yang terakhir adalah pembiayaan. Upaya standarisasi ke-8 aspek di atas merupakan suatu bukti keseriusan pemerintah untuk membenahi dan meningkatkan mutu pendidikan dasar menengah di Indonesia. Mutu adalah kata yang sulit dirumuskan. Apa maknanya? Sebagian orang percaya bahwa mutu terkait harga atau sejumlah uang yang digunakan untuk membayarnya. Ada pula ahli yang menyatakan mutu itu relatif, tergantung dari siapa yang Anda tanya, serta mutu apa itu. Secara teknis, MMT sebagai falsafah dan budaya organisasi adalah intervensi bersifat tersirat, mengingat pengetahuan yang terkandung di dalam syarat dengan penanaman nilai di organisasi bagi siapa saja yang ada dan berkarya di dalam suatu organisasi. Peran manajemen mutu terpadu teknologi pendidikan, maksud saya teknologi kinerja. Walau digunakan tanpa dua kata ini, peningkatan mutu umum tetaplah memuat prinsip manajemen mutu terpadu atau yang biasa disebut dengan Total Quality Management atau TQM. Hampir semua ahli sependapat merumuskan mutu quality bukanlah hal yang mudah. Rumusan mutu dipengaruhi oleh sudut pandang seseorang, kepentingan, barang atau jasa, serta maksudnya. Namun, semua sepakat jika suatu barang atau jasa dianggap baik, bagus, atau sempurna, tidak akan pernah dikomentari, bahkan masyarakat cenderung lupa untuk memuji, apalagi mengacungi kedua jempol mereka. Salisbury memandang mutu sebagai suatu ilmu seperti quality science is the application of system thinking to management and to the problem of produksi a product or service that satisfies the customer's need at time every time, yang diungkapkan pada tahun 1996 di bukunya pada halaman 93. Ia bahkan menjadikan ilmu mutu ini salah satu dari 5 teknologi yang sangat berperan untuk perubahan dalam dunia pendidikan. 4 teknologi lainnya yang ia libatkan adalah sistem berpikir,
desain sistem, pengelolaan perubahan, ilmu mutu, dan teknologi pembelajaran. Prinsip Kaizen atau istilah Kaizen berasal dari bahasa Jepang. Kata tersebut berarti perbaikan atau peningkatan, improvement. Peningkatan mutu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan sebagai suatu cicilan, sikap tekun atau selalu berusaha menjadi lebih baik setiap saatnya. Jika sikap ini sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, maka sikap tersebut sudah menjadi bagian dari budaya organisasi. Kaitan mutu dan jasa. Mutu dan manajemen mutu terpadu diterapkan untuk mengukur sejauh mana produk atau jasa memenuhi kriteria atau patokan tertentu. Adapun makna jasa atau servis ini lebih rumit. Jasa adalah sesuatu tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atas permintaan seorang pelanggan dengan cara berinteraksi langsung antara keduanya. Persepsi mutu. Terkait dengan sifat jasa ini, maka sulit mengukur mutu jasa. Subjektivitas pelanggan sangatlah menentukan. Kata benchmark dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai rujukan atau acuan. Secara teknis adalah sesuatu yang dijadikan acuan, produk terbaik atau organisasi terbaik dalam syarat-syarat tertentu. Prinsip zero defects atau tanpa cacat atau nol kesalahan ini diajukan oleh Philip Crosby. Ia beranggapan manajemen mutu sebagai sesuatu yang bebas, namun dengan rambu kesempurnaan. Zero defects mencerminkan tidak adanya toleransi untuk kesalahan. Penerapan zero defects lebih mudah untuk suatu produk atau barang. Fishbone atau rangka ikan. Diagram. Kaoru Ishikawa adalah pencetus teknik diagram rangka ikan ini. Itu sebabnya rangka ikan di mana pula sebagai Ishikawa diagram. Adapun ahli lain yang menyebutkan diagram rangka ikan ini sebagai cause and effect atau diagram sebab akibat. Adapun nama rangka ikan diambil dari tampilan visual teknik mirip dengan rangka ikan. Kepala ikan mencerminkan dampak atau efek tujuan yang rumus dicapai sebagai kegiatan MMT. Adapun rangka ikan menunjukkan rincian penyebab yang harus diselesaikan sebagai masalah. Tulang-tulang ikan yang besar mencerminkan sub masalah yang muncul. Adapun duri ikan menunjukkan bagian teknik dari sub masalah. Oke, selanjutnya adalah prinsip mutu. Beberapa prinsip yang telah dikenal dalam manajemen mutu diantaranya adalah quality control atau QC. Prinsip manajemen mutu tertua ini menyaring kesalahan atau kekurangan suatu produk yang sudah jadi. Prinsip ini menyisihkan atau membuat kembali barang yang sudah jadi dan tidak memenuhi persyaratan. Artinya, pemeriksaan barang dilakukan pasca produksi. Prinsip QA adalah memerlukan tindakan preventif, yakni sebelum dan selama proses produksi. Prinsip ini menjaga mutu di awal. Sebagai contoh, menyiapkan bahan-bahan produksi yang sesuai kriteria. Kemudian, menjaga proses produksi agar tetap sesuai kriteria. Total Quality Management atau TQM mengembangkan QA lebih luas lagi. TQM menjaga mutu produk sejak awal produksi atau proses hingga penyelesaian produksi atau proses. Lebih dari itu, TQM menanamkan mutu sebagai falsafah kerja bagi semua pihak untuk tetap terus-menerus menjaga mutu produksi atau jasa. TQM mendorong semua pihak untuk menomorsatukan kepentingan pelanggan. Oke, itulah tadi materi yang saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.